mereka itu Aditya Marwan itu kan jadi enak tinggal nonton adu kebolehan. Apakah ustadz-ustadz guru-guru mereka itu benar atau konyol? Ya sendiri juga lama nih nggak dengar Pak Cabe nih, nggak dengar kabar suaranya. Apa mungkin sudah dibaptis dan sadar ya Pak Yusuf? Belum tahu Pak, ada kemungkinan juga sih. Oh gitu ya. Ini lama Ya. sekali saya, dulu kan sering aktif sekali itu Pak Cabe ya. Ini Iya. lama dengar. Ya seperti ini, katakanlah Islam itu Muhammad sebagai teladan. Kan sering dijawab mereka itu. Teladan yang seperti apa ya? Punya istri sampai 13, kawin dengan anak 6 tahun. Apa itu teladan? Teladan kan harusnya memberi contoh yang baik. Apakah ini baik? Kan saran saya sendiri, blunder sendiri mereka menurut saya. Membanggakan Nabi junjungannya, katakanlah teladan, tapi teladannya apakah benar yang seperti itu tuh teladan? Kan tanda tanya besar menurut saya. Ya saran saya untuk umat-umat muslim, ya berdoalah minta petunjuk Tuhan yang benar. Berdoalah menurut agamamu untuk ditunjukkan Allah Tuhan yang benar. Kalau perlu malah membaca Alkitab itu sendiri. Ya minimal untuk perbandingan dan Qur'annya. Jadi bukalah hati, carilah kebenaran yang sesungguhnya. Jadi mereka itu bisa tercerahkan, terselamatkan. Mungkin itu Pak Yusuf yang saya sampaikan. Baik. Iya, terima kasih Pak Yusuf. Terima kasih Pak Sam, Tuhan berkati. Oke, kita ke Ken Jusar. Oke. Selamat malam. Selamat malam Pak Yusuf. Malam Pak, silakan Pak. Oh, luar biasa itu apa? Itu dulu kita malam ini kepada Ustadz Soma, Pak Yusuf. Saya ketagihan mendengarkan seperti ini. Iya, puji Tuhan Pak, silakan. Begini itu Pak Yusuf, saya sampaikan karena kesimpulan dia itu tadi menyinggung tentang kitab kita, sedangkan kitab mereka pun tak jelas. Begini Pak Yusuf, dari awalnya kitab mereka itu ya biar tahu kita semua yang publik juga, mungkin ada juga orang kita muslim menonton seperti ini. Saya sampaikan di room ini. Waktu cerita bukan cerita nyata, juga ada ayatnya ini. Dulu pertama menerima wahyu oleh Muhammad dari Gua Hira. Lepas itu dia menceritakan kepada Abdullah. Dia katakan, ada wahyu saya terima, tulis sekarang. Lepas itu Abdullah mengatakan, wahyu seperti apa saya mau tulis sekarang. Nah, Abdullah bertanya kepada Muhammad, apa wahyu itu dari Jibril? Dia keraguan. Lepas itu karena lama-lama Muhammad menyampaikan, lepas itu Abdullah itu dia tulis sendiri begini, Maha Sucilah Allah, pencipta yang maha baik. Lalu Muhammad mengatakan, itu dia mengatakan sendiri, itu tadi tulis saja itu, boleh juga kau tambah-tambah. Keberatan Abdullah. Kenapa seperti ini? Ini kan saya tulis sendiri, bukan dari kau, dia katakan. Lepas itu dia marah kepada Abdullah sampai itu Abdullah murtad, dia lari ke mana itu, ke Madinah. Muhammad mau dibunuh itu Abdullah. Begitu mungkin orang kita Islam mungkin boleh mereka cek seperti itu. Nah, kedua, kalau menurut kitab mereka,
mana yang lebih jelas. Sedangkan di Quran mereka mengatakan, kalau kau keraguan-raguan, ikutilah Taurat, Zabur, dan Injil. Ketiga, di surah Ali Imran mengatakan, ikutilah agama Ibrahim karena agama dia adalah jalan yang lurus. Ketiga di surat Maryam ayat 3 adalah yang datang itu adalah Yesus Kristus untuk menghakimi dunia. Nah, sekarang tadi itu Ustaz Somad tadi mengatakan nanti Yesus juga datang untuk mematahkan salib dan untuk membinasakan babi. Nah, sedangkan Quran dia jelas-jelas dia mengatakan di situ boleh makan babi di surah di mana itu di surah Al-Baqarah 173. Kan di situ dia mengatakan, sesungguhnya aku mengharamkan atasmu bangkai, darah, babi, dan hewan boleh disembelih selain nama Allah. Tetapi di bawahnya juga dia katakan boleh dia makan, tak ada dosa bagi dia. Nah, kalau kita menurut apa perkataan Ustaz Soma itu, apakah kalau kita pikir, apakah betul perkataan dia itu bahwa Yesus itu nanti datang untuk mematahkan salib, membinasakan babi? Dari situlah kita tahu, Pak Yusuf. Dari pertama tadi, cerita awal-awalnya penerimaan wahyu itu, kan dari situ sudah terbohong itu pada bahwa itu kitab mereka itu adalah sudah dipalsukan. Sebetulnya yang tersirat dalam surat Al-Alaq 1-5 itu adalah buatan Muhammad sendiri. Coba dicek dulu Pak Yusuf Manobulu kalau tak percaya. Kan di situ apa pertanyaannya kan? Pertama, menerima wahyu adalah Maha Allah, pencipta yang maha baik. Nah, tersiratnya perkataan Muhammad di situ sampai 1-5 di surah Al-Alaq. Apakah firman Allah itu apa? Nah, kan di sini saya sudah baca semua, mana ada ini. Mereka mengatakan ini wahyu Allah. Tetapi dalam sejarahnya ini tulisan Abdullah sendiri. Ya. Sampai Abdullah murtad, lari ke Madinah sampai dikejar-kejarnya oleh Muhammad, mau dibunuhnya. Langsung itu kalau tak salah Abdul Hamid mereka mengamankan mereka sampai Abdullah itu sampai kembali sebagai agama Islam. Ceritanya itu Pak Yusuf, bukan saya asumsi ini, ada. Coba dicek di Google kalau tak percaya. Ya. Walaupun kita ini, mungkin orang-orang kita Islam juga boleh cek kalau memang betul salah yang saya katakan ini. Ya. Dari sejak awal semula juga, mereka mengatakan adalah Muhammad itu utusan Allah. Dari ceritanya saja kita sudah gigil kita ceritanya. Nah, tapi sekarang mereka mengatakan itu Muhammad itu adalah utusan Allah. Ya. Pak Yusuf, mungkin karena perkataan Abdul Somad tadi, saya keheratan juga. Sampai saya ketawa juga tadi. Waktu Pak Yusuf belum menjelaskan, saya ketawa sekali. Dia mengatakan mereka menyalah-nyalakan ayat-ayat ini. Padahal mereka sendiri yang memutarbalikkan. Ya. Dari sejarah dari awal, kitab-kitab Taurat dan Zabur dan Injil sudah berbeda juga. Coba yang mengatakan itu, Allah menurunkan kitab kepada di kitab Quran mereka mengatakan Allah menurunkan kitab kepada Isa. Nah, kalau Allah menurunkan kitab kepada Isa, apa sejarah kitab itu dalam Al-Quran?
kitab apa diberikan Allah itu kepada Isa Al-Masih. Tapi mereka ini ustaz-ustaz goblok namanya ini. Mereka memutarbalikkan. Nah, sekarang ada juga tadi yang saya dengar sama siapa itu tadi. Jin boleh juga membaca Al-Quran. Boleh juga menjadi agama Islam. Betul juga dia apa katakan Bapak itu tadi. Apakah jin itu disunat? Dan kedua, Muhammad pun tak ada terdaftar apakah dia setelah disunat, mana ayatnya. Nah, kan dari situ saja kita tahu. Nah, dari kita mereka pun mengakui, ikutilah Taurat, Zabur, Injil, dan ikuti agama Ibrahim, karena agama Ibrahim itu adalah jalan yang lurus. Nah, jatuh juga sama Isa Al-Masih, bukan kepada Muhammad. Kenapa mereka ini membela-bela Muhammad sampai sekarang sebagai utusan? Mereka tak membaca sejarah Muhammad macam mana. Siapa yang mengutus dia itu? Saya perhatikan dan saya ikuti perkembangan umat kita dari waktu ke waktu. Beberapa tahun belakangan ini Bapak Ibu, banyak sekali orang-orang Islam yang murtad. Betul? Banyak sekali yang murtad. Bukan hanya dari kalangan orang-orang yang awam, bukan hanya dari kalangan orang-orang yang miskin, bahkan sampai kepada kalangan yang intelektual, orang-orang yang berada secara ekonomi. Sekarang terjadi fenomena pemurtadan.